Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan bergerak. Perkenalkan, saya Neni Syafitri. Saya mengajar di SDN Pekayon 11 Pagi, DKI Jakarta. Saya calon guru penggerak angkatan 5. Hari ini saya akan merefleksi filosofi pemikiran guru kita Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara juga memiliki pemikiran bahwa kita sebagai pendidik berkewajiban menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Harapan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berharap anak dapat menjalani proses belajar mengajar dan mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat. Hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Ingarso sung tulodo, yang berarti di depan atau pimpinan harus memberi teladan. Semboyan ingarso sung tulodo memiliki arti bahwa seseorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya agar anak akan memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran. Ing madyo mangun karso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Ing madyo mangun karso berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Inspirasi dan motivasi yang diberikan guru dapat memberikan semangat dan memacu anak didik untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya. Tuturi handayani, yang mengandung arti di belakang memberi dorongan. Semboyan penutup yakni tuturi handayani memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Dalam proses menuntun, pendidik sebagai pamong, agar anak tidak kehilangan arah. Seorang pamong memberi tuntunan agar anak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa saja yang telah saya terapkan pada proses pembelajaran? Yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Kedua adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi lingkungan di mana anak didik itu berada, baik kultur atau budaya maupun kondisi geografisnya. Kodrat zaman adalah kondisi zaman yang dihadapi oleh anak didik. Dalam menuntun, haruslah menyesuaikan dengan keadaan zaman anak didik. Saat ini dituntut penguasaan kemampuan dan keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia yang sesungguhnya.
Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan. Tetapi, hal terpenting dari hal tersebut adalah kemampuan kita memilah atau menyaring pengaruh tersebut, agar tidak bertentangan dengan budaya dan kearifan lokal kita. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Yang ketiga adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan merupakan suasana belajar mengajar yang dapat memusatkan perhatiannya secara penuh saat belajar, sehingga curah waktu perhatiannya atau time on task tinggi. Pembelajaran menyenangkan dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dengan berbagai metode yang diterapkan, sehingga saat pembelajaran berlangsung siswa tidak merasa bosan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga pembelajaran dapat dicapai maksimal. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa adalah proses atau cara perbuatan menjadikan siswa aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Karakteristik setiap siswa digunakan sebagai dasar dalam perancangan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Pada pembelajaran tersebut, tampak bahwa peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keadaan seperti itulah yang diharapkan pada proses pembelajaran, di mana pengajar tidak memberikan informasi kepada peserta didik, tetapi terjadi proses berpikir kritis. Sekian dan terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak.